Mudahnya disebutlah risalah itu sebagai agama Islam. Maka ada satu ayat yang masyhur yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sering disampaikan oleh guru-guru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hafal Ibu ayat ini? Hafal? Kalau sering baca Quran hafal? Atau sering diulang-ulang? Atau tahu artinya? Berarti sepertinya gitu jarang-jarang baca Quran ya. Diam galau nih, tak ngerti saya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Lanjutannya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ceritanya satu ayat ini kalau kita bahas panjang. Yang pertama, Allah peringatkan ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Karena kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ada panggilan khusus, ada di situ kalau dalam kitab disebutnya munada, kalimat panggilan. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Beriman saja, yang beriman saja. Yang beriman itu maksudnya apa? Yang dalam hatinya ada isi iman. Itu namanya beriman. Kalau tidak ada isi iman dalam hatinya berarti kosong. Kalau kosong, tidak peduli dengan panggilan. Itu bahasa enaknya begitu. Contohnya ibu panggil tukang bakso yang keliling. Tukang bakso atau bahasa kita apa? Mang bakso. Kalau ada isi bakso berhenti. Tapi kalau kosong lewat terus dia. Contoh enaknya begitu. Orang yang beriman itu yang dia ada isi, nggak kosong. Begitu dipanggil oleh Allah berhenti. Didengarnya dan dia berharap dari panggilan itu ada sesuatu yang menghasilkan untuk dia. Tukang bakso kan gitu. Tidak tahu yang manggil itu siapa, dia berhenti dulu. Tengok-tengok, nyari yang manggil. Yang pertama, yang dipanggil khusus orang yang beriman. Yang kedua, ada di situ perintah atau kalimat perintah udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Arti keseluruhan ini apa? Ini orang sudah beriman, tapi suruh masuk Islam secara keseluruhan. Orang beriman suruh masuk ke dalam Islam. Mana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Kemudian masuknya ke dalam Islam disuruh keseluruhan. Keseluruhannya ini seperti apa? Jadi tidak hanya mengerti terjemah, tapi kita harus pahami apa maksud Allah dengan firman ini. Yang pertama yang dipanggil orang yang beriman. Yang kedua disuruhnya orang beriman ini masuk ke dalam Islam. Kalimat enaknya kita buka sejarah. Ketika Nabi mengenalkan Islam kepada masyarakat Mekah pada saat itu,
yang sering disebut dalam sejarah sebagai kaum jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan yang amat sangat. Jahiliyah itu kebodohan keseluruhan. Bukan cuma tidak ibadah, bukan cuma tidak mengenal Allah, tapi tidak tahu adab. Sedangkan pada zaman itu, kalau kita buka sejarah yang lain, pada zaman itu tahun 400-an, 500-an pada saat itu, di Indonesia ini adab sangat bagus yang dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan yang rapi. Dari zaman kerajaan Kalingga dulu, itu sejaman dengan zaman Nabi membawa Islam. Jadi yang jahiliyah itu sebenarnya ceritanya di Mekah saja, di kita tidak. Itu kalau mau buka sejarah luasnya begitu. Bukan seluruh dunia dalam keadaan jahiliyah, tidak. Kebodohannya bervariasi. Ada yang dia bodohnya memang tidak kenal Allah, tapi adabnya baik karena ada pengajaran dari raja yang memimpinnya. Ada yang dia kebodohannya memang keterlaluan, tidak ada adab, sehingga disebutnya jahiliyah total di Mekah saat itu. Sehingga ada satu perlakuan yang bukan saja tidak berperi kemanusiaan, lebih daripada binatang. Kalau kita baca di sejarahnya, misalnya salah satunya pada zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus untuk membawa risalah Islam, kaum jahiliyah pada saat itu laki-lakinya kalau mereka melihat wanita hamil lewat, itu taruhan. Itu yang hamil isinya laki-laki atau perempuan. Mungkin pernah ada ulama yang menyampaikan ini ya. Kata sebagian laki-laki, kata sebagian perempuan. Setelah sudah sepakat sebagian menyebut laki-laki, sebagian menyebut perempuan dengan taruhan sedemikian rupa, maka wanita hamil tadi diambil, ditarik, dibelah perutnya. Naudzubillah. Ini yang disebut jahiliyah. Bodohnya itu bukan cuma tidak mengenal Allah, tapi tidak beradab, yang berlebihan. Ketika itu Nabi mengenalkan, bukan mengenalkan Islam, bukan mengenalkan syariat Islam, tapi yang pertama dikenalkan oleh Nabi kepada mereka adalah Allah. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kamu akan selamat. Itu yang pertama dikenalkan Nabi. Apa? Kalimah la ilaha illallah. Sembahlah Allah, sembahlah Allah. Dikenalkan Allah dulu, dikenalkan siapa yang menciptakan, dikenalkan siapa yang dia punya sifat-sifat yang baik, supaya bisa berubah jadi baik. Belum dikenalkan sholat, belum ada perintah sholat, belum baca Quran dan lain sebagainya, belum ada. Yang pertama dikenalkan kalimah iman, tauhid dulu. Tauhid itu, ilmu tauhid itu ilmu mengenal Allah, supaya kita tahu siapa yang kita sembah dan supaya kita tahu status kita sebagai penyembah. Ini ilmu tauhid. Kalau ilmu tasawuf, ilmu di mana kita diajarkan adab yang baik ketika kita mau menyembah. Tidak hanya dengan tata cara, tapi dengan adab yang baik dalam rangka kita menyembah. Itu tasawuf. Kalau ilmu fikih, ilmu yang mengajarkan bagaimana tata cara ibadahnya. Maka tiga ini hukumnya fardu ain kepada setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Tiga ilmu ini hukumnya fardu ain. Paham Ibu fardu ain? Kewajiban ke setiap orang. Mendalaminya hukumnya fardu kifayah. Belajarnya hukumnya fardu ain, mendalaminya hukumnya fardu kifayah. Paham ya? Tiga ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Penjelasannya tadi saya ulang, ilmu tauhid untuk mengetahui siapa yang disembah
dan mengerti siapa statusnya sebagai penyembah, mengenal Allah, gitu enak. Kalau ilmu tasawuf belajar adab bagaimana kita ketika menyembah Allah. Kemudian ilmu fikih adalah tata cara ibadah kepada Allah. Maka yang diajarkan oleh Nabi pertama mengenalkan kepada Allah, iman dulu. Maka panggilan pertamanya bukan Islam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, punya keyakinan kuat kepada Allah, punya keyakinan kuat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah punya keyakinan kuat dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, sehingga kamu sudah beriman, maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Pahami yang tiga tadi. Itu yang pertama. Memahami yang tiga tadi, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Pelajari dengan baik supaya pengenalannya betul. Kalau pengenalannya betul, maka ketika kita berangkat beribadah kepada Allah, yang ada hanya Allah. Kalau tauhidnya tidak betul, berangkatnya saja kita berdiri sholat, memenuhi rukun-rukun sholat, fikihnya saja yang dipakai, tauhidnya nggak dipakai. Berdirinya betul, bacaannya betul, syarat rukunnya betul, wudunya sudah betul, penjagaan najisnya sudah betul, pelaksanaan sepanjang sholat betul. Tapi karena tauhidnya tidak ada, sepanjang sholat pening. Belum ini, belum itu, yang dipikirkan ini dan itu. Tapi kalau orang yang sudah bertauhid, yang dia mengenal Allah, yang dia tahu betul kepada siapa saat ini saya menghadap, datang berdiri itu harus ada perasaan kepada siapa saya menghadap, bukan kepada dinding, bukan kepada sajadah, bukan kepada masjid. Bahkan ketika kita masuk masjid, kita sudah merasakan saya ini masuk ke rumah Allah, bukan masuk ke bangunan, bukan masuk ke tempat yang suci, tapi masuk ke rumah suci, yaitu rumah Allah. Sebagaimana pemilik rumah yang saya datangi, maka bagaimana adab saya kepada Allah. Sebagaimana kita masuk rumah orang lain, bagaimana adab kita kepada tuan rumah. Masuk masjid, haha hehe, ngobrol sana sini, enak betul di rumah Allah seperti itu. Cengangas, cengenges, membicarakan orang lain. Ini nggak paham tauhid, nggak paham tasawuf. Sudah nggak kenal Allah, nggak tahu adab namanya. Kalau kita belajar dengan orang-orang yang bermadzhab Hanafi, saya belajar dengan guru-guru kami dari India, dari Pakistan, dari Yaman yang mereka bermadzhab Hanafi. Itu kalau sudah mendengar azan, tidak ada lagi yang bicara. Masuk ke masjid, mulai dari wudhu, selesai wudhu itu tidak boleh bicara. Azan berkumandang, mereka wudhu, selesai wudhu itu tidak ada yang bicara. Masuk ke masjid, diam galau. Yang zikir, yang sholat qobliyah, yang baca Quran. Kan tidak mutlak, baca Quran sunnah, qobliyah sunnah, zikir sunnah, pilihannya masing-masing. Tidak serempak semua qobliyah, tidak serempak semua baca Quran, semua zikir, tidak. Bervariasi, ada yang duduk zikir, ada yang duduk buka Quran, ada yang dia sholat qobliyah. Statusnya sama kok, sunnah. Tapi diam. Kalau ada orang bersuara yang dia bukan suara zikir, bukan suara baca Quran, bukan suara surat qobliyah, maka orang yang di dekatnya itu begini. Artinya apa? Adab itu dimulai dari setelah wudhu. Dari setelah wudhu itu sudah tidak usahlah ngomong apa-apa. Ini namanya kenal dengan adab. Lengkapi. Jadi begitu kita ibadah itu dilengkapi. Kemudian yang dia belum ibadah,
atau sudah selesai ibadah, ketika melihat orang yang ibadah harus tahu, jangan diganggu, karena orang ini sedang menghadap Allah. Dilihatnya dengan apa? Dilihatnya dengan mata hati. Kalau bahasa kitabnya ihsan, kalau bahasa ajaran tasawufnya ihsan. Mungkin pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan ya. Islam, iman, ihsan. Masih ingat Ibu ya? Islam itu untuk siapa? Islam untuk badan. Islam untuk badan. Syahadat badan, mulut yang ucap, betul. Sholat yang melakukan badan, zakat yang melakukan badan, puasa yang melakukan badan, haji yang melakukan badan. Islam untuk badan, iman untuk hati. Iman nggak di badan, iman di hati. Hati yang ada iman, maka yang dibicarakan iman. Hati yang tidak ada iman, maka pembicaraannya menentang iman. Ihsan untuk siapa? Ihsan untuk siapa? Untuk ruh. Ada jasad, ada hati, ada ruh. Ada jasad, ada hati, nggak ada ruh. Hiduplah. Maka begitu kita sholat, yang dibawa Islamnya, imannya, ihsannya. Begitu Jibril bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Apa Islam? Maka Rasulullah menjelaskan rukun Islam. Anta syahada an la ilaha illallah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumur Ramadan, wa tuhajjal baita liman istata'a ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Jibril tanya lagi, ya Rasulullah, mal iman? Apa iman? Antu'minu billah wa malaikatihi, kemudian wa kutubihi wa rusulihi, sampai kepada takdir baik dan takdir buruk, rukun iman yang disampaikan. Ketika Jibril bertanya lagi, ya Muhammad, mal ihsan? Apa ihsan? Bagian ruh itu apa kerjaannya? Kata Nabi, ihsan itu, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya kamu memang merasa tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ada bahasa di akhirnya, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Taruhlah kita sholat tak bisa kita menyebutkan kita melihat Allah, tapi setidaknya ketika sembahyang, ketika sholat, ketika ibadah harus merasa dilihat Allah. Kalau orang ibadah, bentuknya ibadah apa saja yang masuk dalam perintah syariat Islam, lalu dia merasa dilihat Allah, maka tidak akan pernah dia merasa dilihat orang lain. Munculnya syirik, munculnya riya itu karena dia tidak merasa dilihat Allah, sehingga akhirnya muncul pengen dilihat orang lain, pengen dilihat suami, pengen dilihat istri, pengen dilihat tetangga. Munculnya dari hati ini perasaan ingin dilihat, oleh karena tidak merasa dilihat oleh Allah. Ini bagian-bagian kalimat awal dari udhulu fis-silmi kafah. Bagian-bagian awal di mana kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Yang disebut keseluruhan itu apa? Jasadnya, hatinya, ruhnya. Ketika hati lalai, ketika ruhnya tidur, maka jasad yang berdiri seolah-olah dia menyembah Allah, padahal tidak menyembah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ajarkan anak umur 3 tahun, bisa nggak? Bisa. Sekedar gerakan kok berdiri, ruku, sujud, ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua bisa.
Kita ajarkan kepada orang yang dia belum Islam, bisa nggak dia? Bisa. Karena apa? Sekedar ucapan, sekedar gerakan. Kalau kemarin, pertemuan kemarin agak kasar saya sampaikan ya. Kalau sekedar ucapan dan gerakan, kero juga bisa. Betul. Kita tidak seperti itu. Akhirnya kita menghadap Allah, ucapan, gerakan, hati, ruh. Sehingga banyak orang yang melaksanakan seperti ini ketika sholat menetes air mata. Bagaimana Pak belajarnya? Kalau mau belajar seperti itu, ibu bangunlah jam 2, jam 3 malam. Laksanakanlah sholat dan doa. Tengoklah keluar sejenak, baik dari jendela maupun dari pintu. Keadaan sunyi, seolah daun-daun berbicara. Hadir Allah pada saat itu. Menetes air mata. Merasakan kita kehadiran Allah karena kita menghadirkan jasad, hati, tubuh. Kalau rombongan, mana? Sholat rombongan, berangkat ngaji rombongan, mau santunan rombongan. Ibadah itu bagus, judulnya ibadah, tapi merasa dilihat oleh Allahnya 1001. Bayar zakat, ketika zakat fitrah saja rame-rame. Apa salahnya kita bayar zakat mal, datang sendirian ke masjid, niat untuk bayar zakat, mencari ridho Allah. Hadirkan, saya ini dilihat oleh Allah karena saya mau ibadah. Belajar menghadirkan hati dan ruh dalam ibadah, tidak hanya menghadirkan badan. Maka belajar 3 tadi hukumnya fardu ain. Belajar terus. Bagaimana guru tauhid kita hadirkan, bagaimana guru tasawuf kita hadirkan, bagaimana guru fikih kita hadirkan. Sehingga nanti kehadiran kita jangankan di dalam ibadah, di luar ibadah pun kita selalu merasa dilihat oleh Allah karena terdidik. Apa keuntungannya? Saya masukkan kepada bab yang kedua. Keuntungan daripada kita belajar 3 ilmu tadi. Saya sampaikan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengingatkan, ad-dunya mal'unah, atau kalau bahasa lengkapnya dalam harokat, ad-dunya mal'unatun. Ad-dunya mal'unah atau ad-dunya mal'unatun. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga seluruh isi-isinya. Dunia ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula seluruh isi-isinya. Illa zikrullah, kecuali zikrullah. Wa ma walah, dan apa-apa yang berhubungan dengan zikrullah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, baca Quran, ibadah, seluruh yang berhubungan dengan zikrullah tadi itu tidak dilaknat. 2, 1 zikrullah, kedua wa man walah, dan apa-apa yang berhubungan dengan zikrullah. Yang ketiga au alimun, yang ketiga orang berilmu. Yang keempat au muta'allim, atau orang-orang yang dia belajar ilmu. Saya ulangi hadisnya, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah au alimun au muta'allim. 4 yang tidak masuk laknat, 4 saja. Pertama zikrullah, kedua yang berkaitan dengan zikrullah,
yang ketiga orang berilmu, yang keempat orang yang belajar ilmu. Jadi hadir di pengajian ini masuk ke dalam belajar ilmu, terbebas dari laknat. Sampai di rumah berzikir, terbebas dari laknat. Sepanjang jalan berzikir, terbebas dari laknat. Maka hadirkan kita dalam 4 perkara itu. Jadikan diri kita orang-orang yang berperan dalam 4 perkara itu. Supaya apa? Supaya nilai-nilai ibadah kita, baik yang betul-betul menghadirkan 3 perkara tadi, di saat ibadah fardu maupun ibadah sunnah, tertutupi juga oleh perkara-perkara yang baik yang tidak dilaknat oleh Allah di luar ibadah-ibadah fardu. Maka 24 jam seminimalnya ikut kepada ajaran Nabi yang bentuknya dalam doa. Bentuknya dalam doa. Doa apa saja? Doa yang disebut dengan doa-doa masnunah, doa Nabi sehari-hari. Pernah belajar ibu ya? Bangun tidur baca doa yang diajarkan Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di sini kita diajarkan untuk zikrullah, ingat dengan Allah. Bangun tidur ingat Allah, jangan ingat yang lain. Kemudian wudu. Di dalam wudu ada doanya. Apa doanya? Pertama bismillah, kemudian ketika membasuh wajah berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu dan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ingat Allah. Bangun tidur ingat Allah, terus wudu ingat Allah. Kalau ada waktu sebelum masuk subuh, silahkan mau baca Quran supaya masuk dalam zikrullah. Silahkan juga kalau mau sholat tahajud supaya masuk dalam mengingat Allah. Masuk waktu sholat, laksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, aktivitas apa yang pertama? Sarapan. Sarapan, jangan ada sarapan, lapar. Sarapan. Oh iya, masak dulu. Bismillah minimalnya. Supaya makanan enak, saya kasih resepnya kalau ibu masak nasi atau masak lauk. Apa doanya? Udah baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dari mulai nyuci beras sampai anak nasi sampai kepada masak sayur. Enak. Ya, tapi cukupi bumbunya. Baca ina atau ina tadi juga garam. Ada keenaan yang lebih. Saya kalau masak di rumah begitu. Tanya istri saya. Jarang tapi. Kemudian sarapan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan buah. Allahumma barik lana fi samarina. Mencicipi garam. Mencicipi garam, ya. Kenapa harus mencicipi garam sebelum makan? Garam ini yang pertama mencegah 70 macam penyakit. Yang kedua, garam itu sunnah. Kita dapat nilai sunnah di dalam makan ketika mencicipi garam sebelum makan. Pakai jari kelingking, ya, pakai jari kelingking, taruh di langit-langit. Atau kalau susah, di lidah nggak apa-apa. Jari kelingking, jari kelingking. Apa ini? Jari manis. Kenapa harus jari manis? Jari manis ini jarang berbuat dosa. Ini kadang menjelekkan orang. Ini kadang juga banyak dosa, tidak tunjuk. Ini kadang menipu, bagus, padahal bagus, nipu. Ya. Banyak dosa, yang tidak ada dosa ini. Pakai cicip garam.
Bismillahi hani'am mari'ah. Mencegah 70 macam penyakit. Jadi supaya kita ada dalam zikrullah terus. Kemudian memulai suapan pertama, Bismillahi wa ala barakatillah. Dalam makan saja ada 8 doa, Bu. Dalam makan saja ada 8 doa. Saya ajarkan kali ini. Pertama doa, cuci tangan, disiram. Jangan dikopok, disiram. Kalau dikopok, kotorannya lengket lagi, disiram. Di keran atau disiram pakai gayung. Apa doanya? Bismillahi khairu minhu. Doa cuci tangan. 2 tangan ya, jangan 1 tangan, 2 tangan. Karena walaupun makan pakai tangan kanan, satu saat diperlukan tangan kiri. Karena mungkin ketemu lauk yang memang harus dipegang tangan 2. Iya, lalap kacang panjang dan dipotong-potong. Nah tangan 2. Atau daging ya, yang dia ada dipotong besar-besar. Apa doanya? Pertama, cuci tangan, Bismillahi khairu minhu. Kemudian yang kedua, menyambut makanan yang sudah disediakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan doa makan, doa menyambut atau melihat makanan sudah terhidang. Ya. 2. Yang ketiga, sunnahnya mencicipi garam tadi. Apa doanya? Bismillahi hani'am mari'ah. Yang keempat, doa makan buah. Makan buah dalam ajaran Nabi bukan setelah makan, sebelum makan. Karena buah sebagai oli pelumas di usus supaya usus tidak sakit ketika masuk nasi. Ingat, kita ajaran Islam. Saya tidak mengatakan itu ajaran Nasrani makan buah setelah makan. Boleh di Islam pun. Tapi yang bagusnya makan buah sebelum makan. Karena ada manfaatnya. Tadi baca Allahumma barik lana fi samarina. Samarah, buah. Berapa sudah? 4. Doa cuci tangan, doa menyambut makanan, doa mencicipi garam, doa makan buah. Yang kelima, doa mulai suapan pertama, Bismillahi wa ala barakatillah. Yang keenam, ucapan zikir ketika kita merasakan nikmat dalam makan. Di tengah-tengah makan, kalau selama ini kita lemaknya ya kena nambah, tidak zikrullah itu. Kita ganti sekarang. Apa? Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Karena habis kira-kira perasaan nambah lemak tadi ya. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Baru ngomong nambah ini. Jadi bahasa nambahnya belakangan. Doa dulu, zikrullah dulu. Kemudian orang yang mendengar orang yang mengucapkan Allahumma lakal hamdu, maka dia pun mengucapkan alhamdulillah. Misalnya rame-rame makan ya. Satu orang saja yang mengucap Allahumma lakal hamdu, yang lain ucap alhamdulillah. Jadilah nambah. Sudah berapa? 6. Yang ketujuh, doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi wa asba'ana wa an'ama alaina wa afdal. Ada doa lainnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, doa minum. Saya ajarkan contoh. Jadi cara megang gelas, kelingking taruh di bawah. Untuk apa? Untuk mendeteksi. Kita ini punya jimat besar di kelingking ini. Kalau minuman ini beracun, ketika kelingking ditaruh di bawah, maka akan pecah gelasnya. Tapi bismillah. Yang kedua, kelingking untuk mendeteksi ini banyu ini dingin atau panas. Kalau dia gelas beling, mungkin di jari ini terasa dingin atau panas. Tapi kalau kita di tempat-tempat lain disuguhi gelas keramik atau gelas stainless yang berlapis, ya. Kalau di Arab sana gelas stainless itu berlapis, bukan 1 lapis, 3 lapis, ada yang 2 lapis. Itu tidak terasa dia baju panas atau baju dingin, maka pendeteksinya adalah kelingking. Doanya paling mudah minum. Bismillah. Alhamdulillah.
Minum itu nggak boleh. Jadi minum itu, bismillah, minum. Alhamdulillah. Ini contoh. Nah, yang seperti itulah yang menjadikan batalnya nilai puasa. Jadi kita mempertahankan nilai pahala itu harus dengan adab. Maka ada satu riwayat menyebutkan, akhirnya kita loncat dulu ke bab puasa ya. Ada satu riwayat menyebutkan kalau orang dia berpuasa tetapi setelah berbuka dia seolah-olah seperti orang yang dendam untuk memenuhi perutnya, maka dia tidak punya nilai puasa di sisi Allah. Maka dia tidak punya nilai puasa di sisi Allah. Karena apa? Hakikat bulan puasa itu mengurangi makan. Bukan berhenti makan di siang hari, malamnya boleh makan. Bukan. Mengurangi makan baik siang maupun malam harinya. Ini harus dipahami. Maka kita tidak pernah dapat barokah dari puasa itu macam itu. Siangnya cak sehari penuh, malamnya setengah mati. Puas-puasan segala macam dimakan. Dan dapat itu. Dan dapat. Jadi nilainya masuk pada hadis Nabi yang dia rubba shawaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Pernah dengar hadis ini? Banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu tadi. Bukan perkara gibahnya, bukan perkara ini itunya, bukan. Perkara kita makan setelah berbuka yang makanan itu seperti dipaksakan sebanyak-banyaknya masuk ke dalam hadis tadi. Maka diajarkan zikrullahnya yang kita utamakan supaya makannya jangan berlebihan. Ingat ya, sudah berapa doanya? 8. Pertama doa cuci tangan, kedua doa menyambut makanan, ketiga mencicipi garam, keempat makan buah, kelima mulai makan, keenam hamdalah di tengah-tengah menikmati makanan, ketujuh doa selesai makan, kedelapan doa minum. Amalkan ini, kita umat Nabi. Ini tidak ada yang panjang, pendek. Tapi kalau doa sependek ini yang dia doanya adalah amalan hari-hari Nabi, maka pahalanya melebihi luasnya langit dan bumi. Ibu zikir 50.000 kali yang dia bukan zikir yang diajarkan Nabi. Nabi tidak ajarkan zikir 5.000 kali, 7.000 kali, 10.000 kali, tidak ajarkan. Bagaimana diamalkan? Dapat pahala, tapi pahalanya kecil. Tidak sebesar doa Nabi yang jadi doa hari-hari Nabi. Aku mau ibu masuk WC, keluar WC, itu ada doa amalan Nabi ya. Masuk WC doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa Nabi loh, doa hari-hari. Keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ibu mengamalkan doa masuk WC, doa keluar WC, yang doa ini adalah doa harian Nabi, maka selama ibu duduk di dalam WC lebih utama daripada ahli zikir yang tidak diajarkan Nabi. Bayangkan, duduk nongkrong buang hajat bisa lebih utama daripada ahli zikir. Ini ada kitabnya, ada hadisnya, saya sampaikan. Artinya apa? Begitu pentingnya ajaran Nabi yang berisi doa dan adab. Supaya apa? Supaya kita berada dalam zikrullah, supaya tidak masuk ke dalam laknat Allah. Kalau merujuk kepada hadis yang tadi, maka menjelang berpuasa, menyempurnakan bulan Sya'ban hari ini, kita mulai berubah diri dari sekedar kita paham kepada iman, tapi betul-betul memasukkan iman ke dalam hati. Dari sekedar kita memiliki nama sebagai orang Islam, menjadikan orang Islam seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian bagaimana menghadirkan ihsan dari setiap ibadah untuk mengurangi perkara-perkara yang sia-sia dan betul-betul menghadapkan diri kepada Allah. Kemudian jadilah kita bagian dari orang yang dia ada dalam zikrullah. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk menyambut bulan Ramadan, dengan kita bisa merubah diri, islah diri, perbaikan diri, yang mudah-mudahan Allah perbaiki setiap amalan-amalan dalam kehidupan kita dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa sama-sama meminta kepada Allah agar Allah kasih taufik dan hidayah, kemudian bermanfaat apa-apa yang berhubungan dengan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal syukru kulluhu bi yadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa aghfirna fi ma baqiya min a'malina warzuqna a'malan zahiratan zakiyatan tarda biha 'anna wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bima qadil 'izzi min arshika wa muntaha rahmati min kitabika wa ismikal 'azami wa jaddikal 'ala wa kalimatika tammati kulliha an taghfira lana khatayana wa tuyassira umurana wa tufarrija humumana wa qulubana wa taqdiya hajatina wa duyunana wa tahdiyana wa tahdibina wa taj'alna sababan liman ihtada. Allahumma qbil fi qulubina wa qulubi hadhihi al-ummati ala ta'atik wa khudh min wara'ina wara'ihim bi rahmatik. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma bukaitana. Rabbana ighfir lana li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutawati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Jangan melihat yang menyampaikan, tapi dengar apa yang disampaikan, ambil yang baiknya, amalkan dalam kehidupan, sampaikan kepada yang tidak hadir. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang mau bertanya boleh? Ada yang mau bertanya? Bun, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, kalau misalnya doa untuk orang sakit biasanya kan ada safakilah atau safakallah. Aku kebetulan kemarin ada ustadz yang doa untuk yang lebih afdolnya untuk membuat yang berduka itu jadi lebih enak buat ustadz. Karena kemarin tuh ada saya pernah baca juga yang doa yang untuk safakilah pengucapan sakit itu Ustaz. Jadi untuk baca yang lebih afdol dari Nabi ada kata Ustaz. Makasih. Ya, doa untuk orang sakit. Mengunjungi orang sakit atau ada dalam keluarga yang sedang sakit, anjuran Nabi pertama minta didoakan, yang kedua mendoakan. Kenapa yang pertama minta didoakan? Karena orang sakit itu doanya
makbul. Jadi minta didoakan dulu, baru doakan. Yang kedua, kalimat syafaqallah itu kata-kata singkat ketika kita mendengar, bukan berkunjung. Mendengar berita si anu sakit, atau dia sendiri yang ngomong saya sedang sakit, baru kita sebut syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan, singkat. Tapi kalau kita mau mendoakan, ya agak panjang doanya. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil ba'syfi, yatasyafi, syifaan la syifaan illa syifa'u, syifaan la ibadil syakumi. Biasanya umumnya itu yang kita jadikan doa ketika mendoakan orang sakit. Satu orang berdoa, yang lain mengamini. Ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit atau beritanya masuk di WA. Jadi jangan sekedar syafaqallah, jangan sekedar stiker. Kirim stiker, yang dikirimnya juga tidak ngerti macamnya. Untuk apa? Jadi di situ kalau bisa pesan suara. Ya, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, gitu. Selesai dari itu pakai bahasa kita, mudah-mudahan Allah cepat menyembuhkan kamu dan menghilangkan penyakit dan sakit lagi. Gitu ya. Kalau misalnya Allahumma rabbana nasi azim bil ba'sa isfi. Ya, sama itu Bu. Ya, Sama. apa itu? Boleh ya? Boleh. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas azim. Boleh. Boleh. Sama ya. Itu berarti apa namanya? Ibaratnya itu membuat yang orang yang itu sakit itu juga dia semangat untuk dia mendengarnya juga merasa didoakan gitu kan ya. Oh ini panjangnya doakan aku. Ada semangat lagi dia untuk bisa sembuh. Semangatnya itu ya. Jadi tidak sekadar hadir dengan bacaan singkat syafaqallah, bawa ke buah jeruk, bawa ke roti, itu makan tidak. Ya. Jadi menggembirakan. Kalau orang-orang yang paham biasanya bawanya bukan buah-buahan, bukan makanan. Bawa bunga kesenangan dia, kemudian bawa harum-haruman yang disenangi. Bawa wangi-wangian yang disenangi oleh saudara kita yang sakit itu, baru kita doa. Ya. Karena sugestinya orang sakit itu bukan mau makanan, mau sakit, makan gak lemak, bawa makanan. Itu salahnya kita ya. Kebiasaan gitu kan. Ya, buah tangan itu orang sehat. Giliran ke rumah tua ada bawa apa? Jadi orang sakit bawa makanan. Jadi doa kemudian jangan kalah dengan ahli farmasi. Kenapa obat batuk, obat demam segala macam dia ada rasa stroberi, rasa apel? Karena identiknya orang sakit itu senang dengan wangi-wangi, senang dengan aroma. Yang dia akan membantu mendorong kesembuhan, bukan sekedar obatnya. Ya, itu harus kita pahami. Gitu. Artinya ahli farmasi, ahli obat saja dia merujuknya kepada hadis gitu ya. Ternyata yang mendorong orang itu untuk bisa sembuh tidak sekedar obat, tapi ada doa dan aroma. Gitu ya. Maka dijadikanlah aroma rasa stroberi, rasa apel, ya, rasa blueberry atau obatnya, obat sirup. Ya, obat dewasa juga. Saya kemarin beli obat lambung, rasa apel, rasa stroberi juga. Ya Bu, silakan yang lain. Lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, bagaimana hukumnya foto yang dipajangkan yang di rumah itu?
masalah foto. Kalau cari di kitabnya bab foto nggak ada. Tapi kalau bab gambar, bab gambar atau bab ukiran apa namanya ya, patung. Yang pertama yang dilarang itu berbentuk patung yang dia berwujud sempurna dari kepala sampai kaki, yang bentuknya dia makhluk hidup. Ya. Nah, makhluk hidup di sini yang dia hidup bergerak maksudnya. Ya. Kalau dia ukirannya pohon kelapa dari akar sampai daun, tidak apa. Jadi makhluk hidup itu makhluk yang dia hidup bergerak, berjalan gitu ya. Yaitu dua pendapat. Yang pertama, kalau dia tidak sempurna, cuma kepalanya saja, tidak apa-apa, atau kakinya saja, tidak apa-apa. Tapi kalau pendapat yang lain, sempurna tidak sempurna, sepanjang dia bentuknya ukiran atau patung, yang bentuknya patung yang menyerupai makhluk hidup, tidak boleh, diharamkan. Yang kemudian di apa namanya ya, dikiaskan kepada itu, akhirnya foto juga. Maka dulu, tahun-tahun dulu gitu ya, setelah kemerdekaan disepakati oleh Majelis Ulama, yang namanya foto yang dipakai untuk dokumen itu setengah badan. Kenapa? Ya karena sudah merujuk kepada ulama bahwasanya foto yang tidak boleh itu kalau dia full dari kepala sampai kaki. Kalau dia tidak full, hanya separuh saja boleh. Maka akhirnya disepakati untuk foto dokumen setengah badan, gitu kan? Sampai sekarang kan? Ya. Jadi artinya yang disepakati yang umum dipakai oleh para ulama di kita, baik ulama tasawuf maupun ulama fikih, walaupun ada pendapat yang lain yang tidak boleh, yang dikuatkan adalah kalau bentuknya foto atau gambar, yang pertama usahakan kalaupun punya foto itu ya jangan dibuang, simpen di album. Keadaannya tertutup, jangan dipajang, jangan dipasang. Nah, rumah Bunda ini nggak ada foto kan? Jangan dipasang, simpan. Ketika rindu kita buka, boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kalaupun dipasang, yang dia punya tujuan tertentu, tapi dipasangnya, misalnya majelis ini majelis yang dia misalnya gitu ya, merujuk kepada Torekoh Naksabandi atau Torekoh Qadiri atau Torekoh Samaniyah. Lalu di sini Bunda memasang foto Syekh Abdul Qadir Jailani setengah badan atau foto Syekh Saman Al-Madani karena memang torekohnya Torekoh Samaniyah, boleh. Ada tujuan untuk menyemakati jemaah. Ada tujuan. Tapi kalau masangnya tidak ada tujuan, lebih baik jangan dipasang. Jadi kalau kita masuk ke majelis-majelis torekoh yang di situ mereka memasang gambar besar, guru-guru mereka, Hasyim Asy'ari, ya, atau Abah Anom, atau orang-orang masyhur ya, yang lain-lain, itu ada tujuan menyemangati jemaah. Yang kedua memberitahukan bahwa itu adalah majelis torekoh, gitu ya. Tapi kalau tidak ada tujuan, lebih baik kosongan saja, tidak usah dipasang. Jadi ibu, kalau memang mau menghiasi dinding, mau memasang ya foto yang setengah badan, ya jangan yang full. Bagaimana yang sempurnanya simpan. Foto pengantin ibu ya, tahun 70-an dulu ya, simpan ya. Begitu rindu buka, dilihat tidak apa-apa. Ya, jadi kita hukumnya kita ambil kias yang sederhana saja, tidak mengetapkan itu haram, makruh, tidak seperti itu ya. Walaupun perkaranya dilarang, kebijakannya seperti itu, gitu kan. Karena sekarang ini ya ulama yang terlalu ekstrim juga akan dipakai wong. Ulama yang ilmunya ngawur juga ya akan dipakai wong. Jadi kita tetap merujuk kepada yang sederhananya. Seperti itu, ibu pasang. Kalaupun dipasang yang setengah badan, lebih baiknya ya seperti rumah Bunda, tidak usah pasang foto-foto, taruh saja di album atau di. Kedua, ada perkara yang berkaitan dengan kehadiran malaikat. Jadi malaikat itu tidak mau masuk rumah yang di situ ada gambar makhluk hidup. Ya, maka saya kalau meruqyah orang, datang ke rumah orang itu, siapa yang mau diruqyah?
Usahakan semua foto-foto ambil dulu, tutup dulu, taruh di gudang. Baru saya mau meruqyah. Tapi kalau enggak, karena apa? Malaikat enggak hadir. Saya tidak bisa apa-apa. Yang bantu kesembuhan, membuang jin dan menyampaikan doa ini pada Allah, malaikat. Maka harus menghadirkan malaikat. Jadi kalau mau berkah ya tidak usah pasang foto-foto gitu Ibu ya. Kalau pun dipasang boleh, hukumnya di sini boleh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di saat sholat Jumat itu Ustaz, banyak orang-orang laki-laki itu sebelum azan, sesudah azan, lagi tausiah itu sibuk dengan HP itu, kita diemin aja atau gimana? Kedua, kalau kita makan itu kan disunatkan menjilat itu ya. Iya. Jari-jari. Ya. Itu kan kita kayak gimana gitu ya. Kalau orang lain lihat tuh kayak jijik kan. Terus yang saat makan itu kita kan sebagusnya minum tuh pakai tangan kanan juga. Iya. Tapi kalau kita lagi makan, nah kotor, boleh nggak kita minum tuh kita ganjel gitu? Iya. Pakai tangan kanan. Iya. Ya, Sholat Jumat memang walaupun sudah diperingatkan supaya matikan HP, masih banyak yang mengaktifkan HP ketika sholat Jumat. Boleh mengingatkan, tapi sebelum khutbah, ya kalau ketika sudah khutbah kita mengikutnya kepada anjuran niatnya. Jadi bukan kepada anjuran amar ma'ruf nahi mungkarnya, tapi ketika khutbah sudah mulai kita mengikut kepada anjuran niatnya. Itu yang lebih baik. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib, jadi kita diamkan saja. Tapi kalau dia bukan khutbah, biasanya ada beberapa masjid yang dia memang ada tausiah sebelum khutbah atau sebelum dimulainya azan Jumat, boleh karena belum mulai Jumat. Tapi kalau sudah azan, sudah khutbah, kita semua diam. Yang main HP biarlah dengan resiko dia, berarti sia-sialah Jumatnya, gitu kan. Faman lago fala Jumatalah. Orang yang dia melakukan hal sia-sia ketika khutbah sudah mulai, maka tidak dapat Jumat, tidak dapat nilai Jumatnya. Kemudian yang kedua tadi apa Haji? Menjilat jari-jari. Menjilat jari-jari setelah makan, betul itu sunnah. Betul itu sunnah. Hanya saja, ya, setiap perkara sunnah itu kita kembalikan kepada keadaan. Kalau bahasa kita sekarang kondisional. Orang yang dia cocok dengan menjilati jari, ya silakan. Nah, yang tidak, bolehlah kita ganti dengan tisu. Kita ganti dengan tisu, kita lapis sisa-sisa nasi tadi ke piring. Kemudian kalau memang di piring itu dari jari tadi terkumpul 1 sendok lagi, ya dimakan lagi pakai sendok. Nah, karena memang dari jari kita. Bukan perkara menjilat jarinya, di situ sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah agar tidak tersisa satu nasi pun. Karena apa? Karena kita tidak tahu di nasi yang mana kebarokahan makan itu ada. Jangan-jangan di nasi yang tertinggal ini, gitu. Maka ketika ada nasi yang tertempel di tangan, di situ dianjurkan untuk menjilati, gitu. Ya. Jadi perantaranya saja menjilati ini, gitu, Pak Haji ya. Tujuan utamanya apa? Supaya jangan tersisa nasi. Karena kata Nabi, kita tidak tahu di nasi yang mana kebarokahan itu ada. Kemudian yang ketiga, minum selesai makan. Sekira kita memang susah atau memang tidak enak dengan tangan yang kotor bekas makan, gitu kan, maka boleh dipegang dengan
tangan kiri, tapi tangan kanannya ikut berperan. Ya, betul Pak Haji tadi ya. Jadi kalau kita minum dengan tangan kiri, tangan kanannya ikut berperan. Kalau tangan kanannya ikut berperan, di situ tetap masuk kepada hukum minum pakai tangan kanan. Ya, jadi hadisnya kata Nabi, la tasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan, yang pertama, janganlah kamu minum dengan berdiri. Pertama larangannya, jangan kamu minum berdiri. Yang kedua, la tasrabanna ahadukum bisimalihi wala ta'kuluna biha. Janganlah kamu makan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu biha. Sebab aku melihat yang makan minum dengan tangan kiri itu setan. Maka supaya tetap dapat nilai tangan kanan, tangan kanannya diperankan. Tapi ini ada perkecualian juga Pak. Yang kidal tidak bisa. Kalau yang kidal, tapi itu pun tetap pada anjuran kidal silahkan. Tapi kalau urusan makan minum tetap harus tangan kanan. Ada perkecualian lagi, tangan kanannya ada fungsi, cacat, stroke, atau memang hilang tangannya. Atau ada orang yang di kecelakaan, kami pernah menemukan cedera, masih utuh tapi nggak bisa, nggak bisa. Yang dia bukan stroke tapi permanen ya, nggak bisa dibenarkan lagi. Itu boleh dengan kiri. Kita yang normal ini usahakan pakai tangan kanan. Begitu Pak Haji. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz semua penjelasannya dan mudah-mudahan menambah ilmu kita. Mari kita bersama-sama tutup hadis kita